Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sejuta warisan budaya peninggalan dari nenek moyang, sehingga dijuluki sebagai kota seni dan budaya. Salah satu kabupatennya memiliki keunikan hingga diberi julukan kawasan emas di utara, yaitu Kabupaten Sleman. Banyak kawasan di Kabupaten Sleman yang masih kental akan sejarah dan kebudayaannya. Salah satu pertunjukan kesenian yang masih bertahan dan menjadi sajian hiburan bagi warga Sleman yaitu kesenian Jatilan. Jatilan merupakan salah satu warisan kesenian tradisional dan juga salah satu tarian rakyat tradisional yang paling tua di Jawa. Jatilan menjadi salah satu hiburan bagi masyarakat di berbagai daerah di Pulau Jawa hingga saat ini, walaupun tidak banyak peminatnya. Seiring perkembangan zaman, kesenian tradisional ini semakin tergusur. Kesenian Jatilan tidak memandang usia, baik itu pelaku kesenian Jatilan maupun mereka yang menonton Jatilan. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah di Jawa yang sampai saat ini masih melestarikan kesenian Jatilan, salah satunya di kawasan Kabupaten Sleman. Yang menjadi anggota tidak hanya orang-orang dewasa, tetapi ada juga remaja baik itu sebagai penabuh gamelan maupun sebagai penari Jatilan. Bergabung menjadi anggota kesenian Jatilan merupakan bentuk kecintaan dan untuk melestarikan kesenian tari tradisional. Dengan pergaulan berbagai macam latar belakang dan umur memberikan pengaruh terhadap pola pemikiran pada setiap pelaku kesenian Jatilan, baik dalam hal pengalaman hidup maupun pengalaman keberagaman dari setiap pelakunya. Kesenian Jatilan saat ini masih kental dengan nilai-nilai Jawanya, adanya dupa dan sesajen sebagaimana awal mula ada kesenian Jatilan. Ya, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber. Mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan dulu dengan siapa? Baik, perkenalkan nama saya Jalu Wicaksana, bisa dipanggil Jalu. Yang pertama, untuk penampilan ada berapa jenis pemain Jatilan yang ada di sanggar ini? Ya. Untuk penampilan dari kesenian Jatilan Bekso Krido Budoyo ini, sejauh ini ada beberapa babak, yaitu ada 4 babak. Nanti yang babak pertama itu ada dari anak-anak kecil, lalu selanjutnya dari yang sudah remaja, lalu yang babak ketiga ada dari babak putri, dan yang terakhir nanti ada dari bapak-bapak seperti itu. Nah, untuk awalnya mulai berkecimpung di dunia kesenian ini bagaimana ya Mas ceritanya? Jadi sudah dari kecil saya berkecimpung di kesenian Jatilan ini sampai sekarang ini. Untuk awal mula saya tertarik, sebenarnya Jatilan ini kan sudah dari lama. Lalu dalam perjalanannya kesenian Bekso Krido Budoyo ini vakum untuk beberapa saat di beberapa tahun belakangan ini, juga karena alasan lain dan juga karena pandemi ini. Lalu setelah pandemi, banyak dari kesenian lain, kesenian Jatilan juga maksudnya, itu banyak pentas, banyak ada pagelaran. Nah, kami dari yang muda-muda, nah itu punya pikiran bahwa dari kesenian lain itu bisa, kenapa dari kita enggak? Kita juga mempunyai aset, juga mempunyai alat, mengapa kita tidak? Nah, maka itu semangat dari para muda-muda yang ada di sini, nah itu ingin menghidupkan kembali kesenian Bekso Krido Budoyo ini. Dan untuk alasannya, kenapa Mas bisa sampai berkecimpung dalam kesenian ini? Alasan saya berkecimpung di kesenian Jatilan ini yang pertama adalah bahwasanya ini adalah budaya warisan dari leluhur, dan tentunya juga sebagai ciri khas yang ada di daerah Sleman, dan tentunya itu sebagai tanggung jawab saya juga sebagai generasi muda untuk melestarikan dan meneruskan apa yang sudah menjadi tradisi dari leluhur ini. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, sudah berapa lama Mas Jalu berada di sanggar ini? Untuk berapa lamanya tadi sudah saya sampaikan bahwa sudah dari kecil saya berkecimpung. Namun bahwasanya di kesenian ini ada regenerasi pengurus dari tahun ke tahun, dan tentunya pada saat ini saya berada pada kepengurusan yang baru, dan kepengurusan itu sudah dari tahun 2022 ini, sejak pertengahan tahun sekitar awal bulan Maret.
Nah, sejak itu saya mulai menjadi pengurus dari kesenian ini. Lalu dalam sanggar ini ada berapa tim ya Mas kalau boleh tahu? Untuk berapa anggota yang berada di kesenian ini, ada sekitar 35 anggota aktif di kesenian Beksa Krido Budaya ini. Lalu dari anggota ini dari kalangan mana saja Mas? Apakah sekolah atau dari umum? Ya. Untuk siapa yang menjadi penari di Jatilan ini, ada mungkin juga dari sekolahan juga ada, terlebih mungkin jika ada acara-acara tertentu yang membutuhkan mungkin skill-skill khusus yang misalnya hanya dikuasai oleh mereka yang sekolah di sekolah seni. Dan juga untuk saat ini ada dari warga-warga sekitar, warga-warga umum yang mereka tidak bersekolah namun mempunyai skill dalam bidang seni, seperti itu. Lalu untuk tujuan para anggota ikut itu apakah karena hobi atau sebagai pekerjaan? Untuk saat ini tujuan dari mereka mengikuti kesenian ini adalah tidak lain tidak bukan untuk hobi juga, namun juga sebagai cara mereka untuk melestarikan budaya, untuk meneruskan apa yang menjadi tradisi dari leluhur, seperti itu. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan jadwal latihan serta jadwal manggung ya Mas untuk di sanggar ini? Untuk jadwal latihan itu dari kami ada jadwal rutin. Nah, jadwal rutin itu biasanya kalau tidak pentas seperti itu ada jadwal latihan rutin. Nah, nanti itu ada latihan untuk tari dan latihan untuk menabuh. Nah, itu biasanya sekitar kalau sebulan itu 2 kali. Nah, kalau misalnya untuk jadwal manggung itu tergantung bagaimana orang itu mau istilahnya mau menanggap kita, ya ingin menampilkan kita itu kapan. Nah, itu tergantung. Biasanya kalau jadwal untuk latihan untuk pentas, nah itu biasanya lebih banyak lagi, soalnya kan mau pentas, ya itu biasanya jadwalnya lebih banyak, seperti itu. Dan kira-kira untuk pendapatan sekali manggung itu kisaran berapa sampai berapa ya Mas kalau boleh tahu? Untuk pendapatan sekali manggung, ya seperti yang kita tahu bahwasanya paguyuban ini itu adalah paguyuban non-profit dan sudah dari awal disetujui dan semua tahu bahwasanya tujuan dari awal paguyuban berdiri adalah untuk melestarikan budaya. Dan tentunya jika seperti itu maka tujuan dari ini bukan menjadi untuk ladang pekerjaan namun untuk meneruskan hobi. Nah, makanya ini organisasi ini, paguyuban ini adalah organisasi non profit yang tidak mementingkan sebuah keuntungan, seperti itu. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Mas ya, untuk keluh kesah kan pasti Mas juga merasakan ya sama anggota. Itu kalau boleh tahu keluh kesah apa saja sih yang dialami dalam kesenian ini, seperti dari peminat untuk menjadi penari, penabuh gamelan, peminat penonton, sampai permintaan untuk tampil. Ya. Untuk keluh kesah yang dialami secara umum, mungkin kalau sekarang itu biaya pentas yang dibutuhkan itu lumayan banyak ya, tentunya dari sound system, lalu berbagai macam lah, seperti sandangan itu memerlukan banyak biaya, dan tentunya biaya itu juga sulit didapatkan. Dan untuk saat ini untuk memenuhi biaya itu mungkin bisa dari anggota, lalu juga mencari sponsor dan biasanya juga mengajukan ke dinas. Nah, untuk yang lain seperti peminat-peminat, seperti yang kita tahu bahwa peminat dari kesenian Jatilan ini untuk di daerah sini itu ya lumayan banyak. Jadi untuk masalah peminat saya rasa tidak ada masalah, karena banyaknya masyarakat, banyaknya orang yang ingin ikut dalam kesenian ini, seperti itu Mas.
Dan mungkin ini saja pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Mas Jalu tentang cerita kesenian di Sanggar ini. Sekian dan terima kasih.